Batam TV, inspirasi Kepri. Selamat datang kami ucapkan kepada Wali Kota Batam yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi Winata. Abang boleh berdiri, Abang boleh berdiri. Yes, kasih tepuk tangan untuk Bang Ardi Winata. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Kabid Humas Polda Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Kombes Pol Jawani Pandra Acan Esa MSI beserta Ibu tentunya. Selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat datang kepada Direktur Mega Mall Batam Center, Bapak James Hawana. Dan ini dia gestar kita, bintang tamu kita yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Bapak Tirta Lee. Bayaran sama sekali. Baik Bapak dan Ibu. Kita yang paling penting juga nih Bapak Ardi Winata, tanpa bantuan beliau tidak bisa nih kasih kita melakukan festival kayak gini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mega Mall Batam Center, terutama kepada Bapak James Hawana. Akhirnya setelah menunggu lama ya Pak, setelah 4 tahun baru akhirnya terselenggara festival ini. Saya masih ingat tahun 2021 saya datang kemari waktu masih COVID. Batam ini kami berikan kehormatan untuk menjadi pembuka roadshow. Nanti penutup kami ada di Jakarta. Setelah memang kami ini seperti kayak sirkus Pak. Kami ini semua para UMKM. Semua kami datangkan dari luar Batam. Paling tidak ada sekitar ada 20 daerah yang kami datangkan dari luar Batam. Itu memang memerlukan sangat-sangat sampai kami ambil 2 kontainer, Pak. 2 kontainer 40 feet, 1 kontainer khusus untuk barang, 1 kontainer yang reefer yang pendingin khusus untuk bahan baku. Sangat-sangat besar sekali. Jadi sampai karyawan saja sampai hampir 100 orang kami berangkatkan dari Jakarta dan dari kota-kota sampai mereka naik kapal laut. Beberapa hari mereka datang. Jadi memang sangat besar sekali. Dan ini semuanya kalau saya katakan terus terang saja, kalau tanpa bantuan Pak Ardi Winata ini kami bodoh di awal makanya sebetulnya saya memulai ini dari tahun 2010. Tadi saya bicara sama Pak 6 7 sudah buka. Akhirnya saya secara tidak sengaja saya dari satu tempat ke tempat lain saya makan. Saya iseng, saya kumpul kami menjadi satu album. Tidak terasa dari 100, 10, 100 sampai ribuan tempat babi yang sudah saya kunjungi. Sampai akhirnya saya mendapatkan rekor muri sebagai pengunjung dan presensi rasa babi terbanyak di Indonesia. Makan bakmi terbanyak di Indonesia. Jaya Suprana mengatakan kalau di kalangan Chinese dikatakan, wah ini suhunya bakmi, buruknya bakmi, gitu. Jadi sampai semuanya tahu bahwa di Indonesia ini yang fokus di bakmi ini adalah Tirta. Kemanapun kita pergi, yang nomor 1 yang kita cari adalah makan. Mie sagu, Pekanbaru, sagu, sampai ada yang dari Yogyakarta, mie kakap, mie dari ikan kakap. Jadi kita kaya sekali. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya akan membawa
Allah akan lebih banyak lagi. Saya mohon izin kepada semuanya bahwa 10 hari ini kami membuat keramaian di Kota Batam ini karena sudah viral salin kemana-mana. Dari kemarin sudah banyak sekali yang datang. Kita belum buka, oh ya besok kita datang lagi sebenarnya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada semuanya dan saya persilakan enjoy the show karena 10 hari ini kita akan menjadikan yang terbaik dan besar pasti. Sekali lagi terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Sekaligus selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Konjen RI Johor Bahru. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Sidin S. Widianto. Kepada Bapak kami persilakan. Yang terhormat Bapak Tentali, Pak Karmi Indonesia, luar biasa tadi mendengar kisahnya. Dan juga yang terhormat Bapak James, Direktur dan Owner dari Mega Mall, yang terhormat Bapak Kombes Polisi Usahawani, Kabid Humas Polda Kepri, dan sahabat saya yang terhormat Bapak Ardi, Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang saya banggakan dan saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan baik dan sehat untuk menyaksikan festival bakmi yang pertama di Batam dan bukan yang pertama namun terbesar di Indonesia yang dikurasi oleh Bapak Tirtali, Pak Karmi kita. Saya rasa nggak ada lagi orang yang bisa makan yang sudah pernah makan ribuan mie. Jadi kita kalau sudah paham lah, kalau beliau bilang enak, ini pasti enak. Dan saya yakin vendor yang dibawa ke sini sudah pilihan beliau dan kita akan menikmatinya sebentar lagi. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara juga Pak James dan jajaran, Pak Ardi, Pak Tirtali dan semua pihak yang juga berkenan mengundang KJRI Johor Bahru untuk hadir. Saya didampingi Pak Ardi, Pak Rizali dan beberapa staf. KJRI Johor Bahru sendiri kami adalah salah satu dari 6 perwakilan Indonesia di Malaysia. Indonesia memiliki 6 perwakilan di bawah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, KJRI Penang, di Kalimantan ada Konsulat Jenderal kita di Kuching, Kota Kinabalu dan Tawau. Dan memang betul Johor adalah unik karena dari 10 pelabuhan yang ada di wilayah kerja kami, 8 itu ada di Johor, Pak Deni. Jadi Johor juga yang punya hubungan langsung udara. Jadi Johor, KJRI Johor ini katakanlah Johor memiliki akses langsung laut, akses langsung udara, akses tidak langsung darat dari dan ke Indonesia via Singapura. Hanya perwakilan RI di Johor saja yang punya karakteristik seperti itu. Yang lainnya paling hanya punya udara, paling hanya punya laut, atau paling punya darat. Tapi Johor memiliki ketiganya. Ini menimbulkan sebuah peluang saya rasa. Dan apa yang dilakukan saat ini adalah peluang untuk menarik banyak lagi wisatawan-wisatawan Malaysia dan bukan hanya Malaysia tapi juga Singapura yang bisa kita tarik melalui Johor. Setiap hari ada 800.000 orang berkomuting Singapura dan Johor. Setiap hari. Setiap tahun ada 4 juta mobil Singapura yang masuk ke Johor. Dan demikian berbagai inovasi ini perlu kita kembangkan untuk menarik pariwisata yang lebih besar. Untuk ini saya juga berterima kasih kepada Mega Mall yang juga sudah menyatakan mendukung Pak Tirtali, Pak James, salah satu inisiatif kita tentang special border treatment. Jadi sebagai penduduk sempadan perbatasan kita memberikan kekasan, keistimewaan. Jadi mereka yang ber-KTP Johor jika nanti datang ke Mega Mall misalnya pada saatnya nanti akan diumumkan mendapat kekasan, keistimewaan, entah itu diskon, entah itu tambahan minuman, entah itu apa, sehingga hanya berlaku bagi penduduk perbatasan. Jadi ada ikatan emosional yang kita tarik sehingga mereka senang datang kemari karena nggak bisa bagi Pak Kabid Humas KTP Jakarta nggak berlaku. Saya KTP Jakarta nggak bisa. Dia harus tunjukkan dulu satu KTP Johor, oh dapat tambahan diskon atau dapat tambahan biskuit. Bukan masalah nilainya,
tapi masalah nilai emosionalnya itu lebih mahal. Kalau kita bisa dapatkan itu, orang akan lebih sering datang dengan senang hati. Kita juga berharap hal yang bersama diterapkan di Johor. Jadi orang-orang KTP Batam, KTP Kepri bisa datang untuk kemudian mendapatkan perlakuan khusus juga. Ini salah satu tugas kita, terutama tugas KJRI, dan kami sangat mendukung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih juga. Acara-acara seperti ini bukan hanya menarik wisatawan lokal, namun juga wisatawan asing. Tentu bagaimana kita bisa membuat acara ini katakanlah di Johor atau di Malaysia, kami juga siap terbuka melaksanakan ini, Pak. Kita siap bekerja sama, dari sini kita bisa bicara, karena kerjasama inilah kunci untuk meningkatkan pariwisata, dan pariwisata adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi ke depannya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat, semoga sukses, dan terima kasih kepada Mega Mall, Pak Tirtali, yang menurut saya sudah membuat acara yang bisa membuat menarik wisatawan asing datang kemari, dan semoga sukses, dan kesuksesan ini menjadi awal dari era baru. Saya bilang era baru dari kerjasama pariwisata antara Indonesia khususnya Batam dengan Malaysia khususnya dengan Johor. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wali Kota Batam yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi Winata. Ini sangat luar biasa, Pak. Jadi kalau mungkin sambutannya agak panjang, mohon maaf ya, Pak ya. Jadi Pak, kayaknya pintunya udah kebuka. Yang mau konsumsi silakan aja. Boleh yang mau nyicipin mie silakan aja. Kita biar asik-asik aja Bapak kening seperti ini, Pak ya. Baik. Tenang Pak Tirta. Baik, saya berdiri di sini mewakili Bapak Wali Kota Batam kita yang baru, Bapak Haji Amsyakar Ahmad. Tepuk tangan dulu Pak, beliau yang seyogyanya juga hadir di sini sampai detik-detik terakhir juga. Saya masih berkomunikasi, tapi kita sedang banyak kedatangan tamu Pak. Dulu kalau istilah Batam tuh banyak tamu, termasuk mungkin di acara ini Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Jadi beliau mohon izin mewakilkan pada saya. Kemudian juga saya berdiri di sini mewakili Ibu Wakil Wali Kota Batam yang baru, biar famous namanya, Ibu Lee Claudia Chandra. Ya, tepuk tangan dulu. Ini mak kalau ibu Wawa selalu bilang mak. Jadi saya mengkopi kata-kata beliau saja Pak. Ini pertama di Batam, wakil wali kota Batam dari mak kata ibu. Jadi kalau ibu sering bilang begini, ras yang paling berkuasa itu di dunia ini adalah mak. Tepuk tangan mak dulu. Saya pun merasa Pak kuasanya itu. Mungkin Pak Pandra juga, Pak James juga, mungkin semua kita lah ya. Hidup mama. Ya Rani ya. Rani juga emak ya Rani. Ini MC Kondang, tepuk tangan tuh Rani dulu. MC Kondang Kota Batam. Nah, luar biasanya adik saya juga. Kalau Rani udah mimpin acara itu hidup suasananya Pak. Kerasa 2-3 jam berada di sini. Baik, yang saya hormati tentunya Bapak Duta Besar. Oh ya, mungkin yang mewakili yang hadir di sini mungkin dari Singapura. Kemudian Bapak Konjen RI, Pak Sigit yang sangat famous. Tepuk tangan tuh Pak Sigit lagi, nggak perlu berdiri, nggak perlu dikenalkan, udah kenal banget. Saya rasa Konjen Johor yang paling kerap berada di Batam itu adalah Pak Sigit. Tepuk tangan tuh Pak Sigit. Kita doakan Pak Sigit jangan hanya best 3 tahun, tapi 10 tahun. Saya tahu Pak, karena saya dulu hanya juga 3 tahun bisa berhasil. Baik Pak, dan beserta tim semuanya, teman-teman dari Konjen. Kemudian tentunya ini juga mungkin ada yang mewakili Kadis Perindak Kota Batam, Bapak Gustian Riau yang mewakili. Barangkali nanti kebetulan Pak Gusti, kolega saya, teman saya lagi berada di luar kota. Kemudian yang sangat luar biasa juga hadir di sini sebagai rasa aman tadi Pak ya. Rekan kita juga Bapak, saya kenalkan Bapak sebagai organik lah Pak ya. Tapi sebenarnya Bapak itu tidak
jauh dari industri pariwisata Pak. Pak Zawadi Pandra, beliau adalah Abang Jakarta tahun 2000. Baik, tepuk tangan dulu Pak. Baru tahu kan? Kalau Bapak sebagai humas sudah sering Pak, udah tahu semua orang ya Pak, formal. Yang selalu membantu saya Pak di bidang entertain, kemudian dan sebagainya. Kita lebih banyak bicara hal-hal yang berbau ini Pak ya, dunia ekonomi kreatif dan sebagainya. Luar biasa. Bapak terima kasih beserta Ibu yang cantik. Jangan-jangan Nona Jakarta kali Pak. Biasa kayak gitu-gitu ya. Baik, kemudian semua manajemen dari Mega Mall ada Pak James, Pak pertama kali ketemu ya Pak, luar biasa, luar banyak tadi idenya, masukannya, kemudian keinginannya, dan saya juga tahu bakal apa kerjasama di ujung sana dan di sini, luar biasa. Karena Batam sangat membutuhkan investor. Tepuk tangan untuk Batam dulu. Baik, mungkin di sini juga hadir nih asosiasi pariwisata, semua tunjuk tangan. Ini dia Pak. Ini kalau orang Melayu namanya hulu balang Pak. Ini hulu balang saya, atau lebih saya manut Pak kepada asosiasi kita. Saya nggak boleh sebut satu-satu. Nanti kalau ada satu nggak kesebut Pak Pandra, terus merajuk dia Pak. Kacau dunia industri pariwisata kita ya. Tapi satu aja boleh ya, karena Mbak Tati udah lama nggak kelihatan ini ya. Mbak Tati ya, thank you semuanya. Juga ada dari kami di sini Kang Asep ya. Baik, semuanya dari Asti Dokmati nggak sebut pula ya Pak. Udah semuanya ya, dari Azita dan sebagainya. Kemudian yang jangan sampai lupa Pak, ini yang punya gawean, kita ini cuma apa ya? Bagaimana pengembira ya Pak. Kalau kita bilang katalisasi lah Pak. Bagaimana mempercepat reaksi, udah pakai kimia Pak. Tapi nggak ikutan, kayak ikut jual mie kita Pak. Ya, tapi makan mikut. Pak Tirtali, thank you Pak. Pak boleh Bapak khusus berdiri sekali lagi. Sekali lagi Pak, tepuk tangannya sekali lagi. Luar biasa. Kita niatkan seperti itu Pak Sigit. Thank you Pak Sigit. Jadi 3 tahun lagi Bapak tambah. Saya tahu Pak Sigit lagi cas dengan Roro ya Pak, sehingga membuka akses. Kenapa demikian? Kalau kita bicara pariwisata itu gak easy aja Pak, gampang. 3 hal kalau ada di satu kota, itu kota pariwisata lah itu Pak. Pertamanya akses, baik darat, laut, udara, maya juga, internet, di mana-mana, itu sudah satu saat. Kalau kita indikatorkan di Batam, kan sangat luar biasa. Saya ini berasal dari Bone Pak, ya Bone, Sulawesi Selatan. Nggak boleh bilang kampung saya sendiri. Saya nggak tahu juga kampung saya beneran itu bisa di internet nggak ya? Sebetulnya saya nggak tahu seperti itu. Jadi ini kota sangat terbuka sekali. Ya. Kedua yaitu amenity Pak, amenitas daya dukungnya. Ya, baik itu hotel. Jadi kalau Pak Tirta boyong sini saya tahu hampir 200 orang yang tepuk tangan untuk Pak Tirta dulu. Mulai dari pekerjanya, mulai dari tenannya, datang dari luar 200 Pak. Bayangkan 10 hari, pasti prepare-nya 5 hari. Tambah mungkin 5 hari lagi nanti bongkar-bongkar, 20 hari di Batam. Satu kamar udah berapa Pak? PAD kita naik dari sektor hotel gara-gara Pak Tirta. Makasih Pak. Ya, artinya amenity kita sangat dukung Pak. Hampir 278 hotel di Batam dengan 36.000 kamar kali 2 orang. Itu siang hari, malam itu jadi 5 Pak. Masuk ke kamar itu, satu kamar yang kerja saya dulu Pak. Kemudian tentunya rumah sakit, tadi ada mau insya Allah akan bekerja sama ya, tawarin Pak Jim untuk bisa rumah sakit ada di sini, itu semua amenity. Termasuk shopping mall seperti itu Mas. Kita punya 11 yang terbaik, kita ada mau lain kan? Paling terbaik di sini Pak. Ya, tepuk tangan dulu, mau lain ntar dulu ya. Aksesnya langsung Pak, direct dari terminal ferry. Ya, kalau ada isu misal mau di apa itu enggak Pak. Saya dengar, ini akan malah diperlebar lagi, perluas lagi. Artinya, tepuk tangan ya, terima kasih. Wah, Karolin ya, ini Pak artis belakang layarnya. Ya, Lin, kalau nanti jam berapapun tentang event Pak Tirta ini kamu telepon aja, jam 1 malam, jam 12 malam. Istri bilang apa Pak? Kerja apa? Karena isi saya Pak paham ini tenang juga ini Pak. Tenang tuh dia mau apa? Orang Jawa ya Pak. Baik Pak, seperti itu. Jadi amenity-nya sangat luar biasa Pak. Termasuk polisi pariwisata kita. Terima kasih Pak. Ya.
Ini daya amannya, daya dukungnya, daya nyamannya. Karena sabta pesona itu salah satu rasa aman. Dan terakhir adalah kenangan. Nah, kenapa demikian? Ya, kita ingin nanti Pak Tirta merasa nyaman berevent di Batam. Ya Pak. Jadi kenangan, mau buat lagi di Batam. Ya. Kalau ada persoalan-persoalan, nggak ada persoalan di dunia ini nggak bisa diselesaikan. Bisa kita selesaikan sama-sama. Karena era sekarang adalah era inovasi. Kemudian era kita beradaptasi dengan itu. Dan satu berkolaborasi. Nggak bisa sendiri Pak. Buat event seperti ini kalau nggak ada Mega Mall Batam City nggak bakalan bisa ya Pak. Tuh lihat kalau pada masuk semuanya alam yang membuat. Kedua itu adalah atraksi budaya. Salah satu mungkin tarian lah. Sebentar lagi saya penulis seni Melayu Pak. Pertengahan Mei, tanggal belum dapat ini. Itu merupakan event camp dari Kementerian Karisma Event Nusantara, satu-satunya di Kepri Pak, dari 110 event se-Indonesia. Nah, alhamdulillah Batam dapat ya, mengalami Kabupaten Kabupaten. Namanya Peduli Seni Melayu. Nanti Pak Sigit sambutan lagi nanti Pak, insya Allah. Dan udah banyak yang mau datang Pak, dari penari-penari entertain yang dari luar ya, termasuk dari Brunei, Darussalam, kemudian ada beberapa yang. Nah, kemudian ini adalah atraksi, kalau kita bilang atraksi buatan. Ini luar biasa. Saya kolek dari penyelenggara event di Batam di tahun ini saja 275 Pak. Tepuk tangan dulu Pak. Ini nggak termasuk Pak 275 karena di tengah-tengah jadi 276. Masuk Pak Tirta ya, masuk. Ada event yang di-create 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Bukan setahun di Batam. Jadi kalau teman-teman dari asosiasi pariwisata atau siapapun yang Pak mana kali daerah berubah-ubah Pak, setiap bulan berubah-ubah. Ya kita ikuti saja, karena menyesuaikan. Nah, ini sebentar lagi kemarin juga dari Kementerian Pariwisata udah kontak saya Pak, mau buat cross-border untuk mendatangkan wisatawan. Apa-apa saya ngomong di sini walaupun jadi nggak jadi, nanti dulu lah. Ini punya harapan dulu deh Pak ya. Akan ada konser musik. Musik apa yang bisa mendatangkan wisatawan? Saya bilang Korea. Tepuk tangan untuk Korea dulu. Ya mudah-mudahan ya Pak. Nah sudah sekali Zoom meeting, ini 2 kali, mungkin nanti sekali lagi. Hadirkan di sini. Biar teman-teman kita dari Singapura, dari Malaysia bisa hadir di sini. Kemudian ada legend Pak. Ada artis-artis kita yang legend yang Singapura, Malaysia senang. Itu juga bisa kita kolaborasikan di sini. Nah, yang sekali ini sangat luar biasa, Pak Tirta membuat event buatannya itu Tirtali Bakmi Festival. Nah, bukan mudah Pak. Saya tahu dengan Pak Tirta ini udah bagaimana mau gabung di sini. Nggak bisa kutuk-kutuk saya bisa ikut Pak. Ya, kenapa? Dia harus ada Tirtali approve itu di ujung. Mana Pak? Tirtali approve ya. Mana di atas ya tuh, tepuk tangan dulu Pak. Artinya, ini saya jelaskan Pak Tirta, nggak apa-apa ya. Ya, artinya, kenapa saya suka ada Tirtali approve? Karena ada tes food dulu, kemudian dilihat dulu dan sebagainya. Kita menjaga bahwa yang konsumsi ini sehat, yang konsumsi ini tidak berdampak dan sangat luar biasa. Ya, dan itu sudah banyak ya Pak Tirta ya. Ya, saya tanya banyak yang Tirtali approve-nya, jangan Bapak yang makannya Pak. Saya tahu Bapak makan dari jutaan kali ya, sampai dapat nelpon muri ya Pak, katanya seperti itu. Nah ini dia sangat luar biasa, kita dorong juga ya UKM. Dan satu lagi yang menarik Pak, kenapa kita betul-betul senang dengan event ini yang berada di Mega Mall Batam Center, bahwa Pak Tirta ini tidak melibatkan perusahaan besar Pak. Kalau mau cari, maaf, Indomie nggak ada di sini. Betul ya Pak ya? Super Mega ada ya. Ini dia benar-benar UKM-UKM yang ada. Nah sangat luar biasa Pak. Jadi mengapa tidak kita harus dorong terus Pak Tirta untuk membuat event seperti ini. Kemudian beliau adalah kalau saya bilang ini bisa dapat, jangan hanya rekod muri ya Pak. Muri kan swasta, pemerintah juga boleh. Karena saya tadi lihat Pak di Google bahwa mengkonsumsi mie di Indonesia umumnya ada WINA ya namanya Pak. WINA itu World Geoder apa gitu. Ada asosiasi Pak. Bahwa Indonesia nomor 2, 41,53 miliar Pak pengkonsumsi mie di Indonesia. Tepuk tangan dulu Pak. Nah, ini potensial.
yang Wina ya, Wina itu minta juga survei soto Pak. Berapa banyak soto yang pecinta soto ya. Nah, kalau untuk Batam sendiri, ya kearifan lokal Pak Dirta saya pesan jangan lupa ini 10 hari dan ya saya yakin esensi 5 hari lagi ya Pak, jadi 15 hari nanti ini. Saya lihat tuh yang Singapura, Malaysia itu datang Pak, sangat mendukung saya. Indikator keberhasilan dinas kebudayaan dan pariwisata 2 aja Pak, gampang, bukan jalan-jalan kemana. Bagaimana orang datang sebanyak-banyaknya ke Batam, bukan hanya domestik, wisatawan mancanegara tapi juga domestik. Ini artinya kan udah banyak dapat tuh Pak. Kedua, bagaimana mereka long stay Pak, selama-lamanya. PAD Kota Batam dari sektor pariwisata itu nomor 2 atau nomor 3. 24% dari hotel, restoran, tempat hiburan. Bayangkan Pak Tirta. Padahal aku ketemu Pak Wali kan, seperti itu. Nah ini dia, Kota Batam, ya, dari Batam ini banyak sangat membantu Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi kita di atas pertumbuhan ekonomi nasional, hampir 7,04%. Jadinya Batam sangat luar biasa. Ayo kita rawat Batam dengan baik. Batam ini berkolaborasi tentunya bukan hanya pemerintah, tetapi juga pengusaha, kemudian juga aparat. Jadi kita jaga Batam sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi inilah event yang terbaik. Saya harap nanti Pak Dirta senang berada di Batam. Kalau ada kendala, kasih tahu saya. Kalau ada suksesnya, kasih tahu dia luar. Karena Bapak juga program. Mungkin itu sambutan saya yang panjang. Mohon maaf sebelumnya. Terus rekan-rekan media yang ada di sini, walaupun ada media partner, pintar-pintarlah mengambil angle-nya. Tolong dipromosikan event kita di sini. Ya, sehingga nantinya event ini akan ada di Batam secara terus ya, atau istilahnya annual event di Kota Batam, Tirtali Bakmi Festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya bilang hidup Tirtali Bakmi Festival, semua bilang jaya. Hidup Tirtali Bakmi Festival, jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Bon dan tidak ketinggalan Bapak Tirtali. Baik, kami undang untuk seluruh Bapak dan Ibu tamu undangan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyaksikan sesi pemotongan pita bahwasannya Tirtalis Bakmi Festival 2025 resmi dibuka dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Selamat kepada Tirtalis Bakmi Festival 2025. Berikan tepuk tangan ya. Izin bapak-bapak kita berada di tempat, kita akan foto bersama. Bapak-bapak, ya jangan kemana-mana terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Kami undang juga Konsul Ekonomi 1, Ekonomi 2, Kajari, Johor Bahru untuk dapat foto bersama. Kemudian manajemen daripada Mega Mall Batam Center. Baik. Silakan untuk rekan-rekan media untuk mengabadikan momen pastinya. Ubur-ubur ikan lele, Tirtalis mantap le. Oke, sekali lagi, silakan. Baik, sudah hadir media partner kita dari TV One, Batam Post, Batam FM, dan Batam TV. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami undang dengan hormat untuk seluruh Bapak dan Ibu visit ke area Tirtalis Bakmi Festival 2025. Semuanya tanpa terkecuali. Langsung saja Bapak dan Ibu, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
seduh, cik, seduh, cik, seduh, seduh. Pemakan mie terbesar kedua, dan saya rasa ini bisa menjadi alat wisata untuk menarik wisatawan asing, terutama tetangga sebelah kita, Singapura dan Malaysia. Ini sebuah inisiatif yang baik. Semakin kita punya banyak kegiatan, banyak aktivitas, semakin kita meningkatkan konektivitas, insya Allah pariwisata di Batam, khususnya Kepulauan Riau akan semakin meningkat, dan insya Allah KJRI Johor Bahru akan selalu mendukung inisiatif-inisiatif seperti ini, mempopulerkan kuliner Indonesia, bukan hanya nanti di Indonesia, mungkin di tetangga negara jiran juga kita bisa lakukan sebuah kegiatan yang sama. Itu dari kami. Mie-nya saya coba tadi, mie Pontianak, memang betul-betul karena sudah dapat approve, tali approve, dan memang rasanya luar biasa saya rasa. Saya termasuk pencinta mie. Saya yang pencinta mie, ada dua mie yang saya suka tadi sampaikan, itu bakmi pangsit
dan kue tiaw. Dan tadi mencoba mie ayam Pontianak itu memang luar biasa. Tirtali approve itu memang jaminan mutu lah. Makasih kepada Mega Mall Batam Center, kemudian Pak Tirta, teman-teman Pak Konjen juga hadir membuat event seperti ini. Jadi kepariwisataan Batam itu sudah berwarna sekali. Kalau kita bilang ini mungkin boleh katakan MICE juga Pak, Meeting Incentive Convention Exhibition. Jadi spesial kepada MI. Tadi opening saja sudah banyak yang mulai mencicipi ya Pak ya, wisatawan mancanegaranya juga. Saya lihat tadi teman-teman travel agent juga bawa tamu-tamunya ke sini. Jadi saya berharap nantinya bahwa event ini adalah salah satu, tapi akan terus continue, akan ada di Batam. Dan mungkin ada inovasi-inovasi lain, ya kreatif event lain, mungkin juga bisa ke soto dan sebagainya. Kalau tentang mie, saya juga pencinta mie Pak. Saya tadi udah lama sekali belum mencicipi cuy mie Malang. Cuy mie Malang. Walaupun sebenarnya kita mendorong ya bagaimana Tirtali Approve ini merupakan satu kurasi untuk bisa bergabung produk lokal Pak. Ya. Kita punya mie lendir, kita punya mie tarempa, kemudian kita punya juga mie sagu, kemudian juga ada mie sultan. Ini kenapa tidak? Jadi tadi saya sampaikan ke Pak Tirta, ayo Bapak ke sana cicipi karena untuk bergabung ke Tirtali ini tidak dipungut biaya ya Pak ya. Ini sangat luar biasa rasanya, tapi bukan mudah untuk bisa bergabung di sini. Ya, mudah-mudahan nanti di Kota Batam Tirtali Approve ini akan banyak bergabung dan tentunya akan terpromosi Batam ke berbagai negara. Tadi Pak Sigit sudah bilang mungkin aja ini bisa dibuat di Johor ya Pak ya. Buat mie ya, Indonesia mie begitu ya. Seperti itu. Makasih. Karena memang merupakan festival yang pertama dan terbesar di Kota Batam yang memang spesifik sekali khusus bakmi atau mie. Jadi bukan festival umum. Jadi memang kami membawa semua para pelaku usaha kecil menengah. Jadi bukan pedagang-pedagang besar, jadi kami kumpulkan semua jadi satu. Nah memang Batam ini menjadi kota pertama roadshow kami di tahun 2025. Ada 10 kota yang kami kunjungi di tahun 2025 ini. Pertamanya kita berikan kehormatan Kota Batam ini. Dan memang sudah banyak sekali permintaan dari segi dari waktu kami di Pekanbaru, waktu kami di Makassar. Karena sampai datang orang Batam sampai ke sana. Gitu, terutama di Pekanbaru, mulai datang. Kapan Pekanbaru di Batam ini dibuat gitu loh. Nah, baru kali inilah. Nah, atas dari Prakasa juga Bapak James Savana dari pihak owner dari Mega Mall Batam Center, Pak Ardi bantuannya, dari Pak Konjen, Pak Kabid Humas Polda Kepri, semua bantuannya kami semuanya akhirnya kami bisa untuk bikin festival di sini. Bukan pekerjaan yang mudah. Karena kami mengumpulkan sampai ratusan orang, kami bawa semua kemari dan semuanya dihidupkan. Jadi bukan hanya kami toh dagang, tapi kami juga membantu para industri yang lain di kota setempat. Bahan baku semuanya. Bahan baku kita bahan baku semuanya hanya bawa sebagian. Tapi kita ada 10 hari, kita cuma bawa 3 hari, Pak. 3 hari pertama karena kita harus persiapkan Jumat, Sabtu, Minggu ini kita libur. Jadi mulai hari Senin semuanya sudah produksi semuanya, kita udah ada disiapkan kitchen, ada disiapkan dapur. Jadi udah belanja lokal dan semuanya terbantu. Sampai packaging saja kita semua ambil dari sini. Tepung Batam habis. Semua. Minyak sampai telur itu sampai tiap hari itu ratusan kilo. Itu semuanya terbantu. Pasar-pasar bahagia sekali pas tahu kita ada di sini. Wah, merasa terbantu. Gitu. Tukang-tukang sayur apa semua kita ambil semua dari sini. Jangan sampai langka ya. Iya, terus juga hotel-hotel karena kan kita kan bawa ratusan orang. Gitu kan. Jadi semuanya kita terbantu. Jadi saya harapkan memang bukan hanya sekali karena saya sudah di beberapa kota seperti halnya di Semarang, Jogja, Bali, Makassar, Pekanbaru sudah menjadi event tahunan dari Dinas Pariwisata. Jadi saya harapkan juga di sini pun Pak Ardi, mohon izin Pak Ardi bahwa kita akan kembali lagi nanti. Siap. Jadi kita akan meramaikan kembali. Jadi saya mau bilang sama semuanya masyarakat Batam pada umumnya dan sekitarnya seperti Tanjung Pinang, Tanjung Balai semuanya karena memang pada datang nih semua nih gitu loh. Manfaatkan 10 hari ini untuk menikmati beragam kuliner bakmi Nusantara yang ada. Saya bawa dari sampai 20 daerah. 20 daerah yang ada. Mana aja itu, Pak?
Wah banyak, terutama dari Jakarta, Surabaya, Malang, sampai yang kota kecil, Sukabumi, Malang, semua itu saya bawa semuanya. Dari Pematang Siantar, semua saya bawa. Jadi Indonesia itu sangat kaya sekali dengan bakmi. Jadi manfaatkan 10 hari ini untuk semuanya datang ke Mega Mall Batam Center. Semuanya sudah paham, di dunia kuliner sudah paham. Ketik nama saya Tirtali di Google, keluarnya bakmi. Ketik bakmi, keluarnya Tirtali. Jadi satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan rekor muri sebagai pemakan bakmi terbanyak di Indonesia itu adalah Tirtali. jadi saya tidak pernah keluar jalur, semuanya tetap dari bakmi. Gitu tahun berapa, Pak? Saya dari tahun 2010. 15 tahun saya berkecimpung di dunia kuliner. Tapi kalau untuk buat pameran, memang festival dari tahun 2017. Program pemerintah salah satunya adalah meningkatkan sektor pendapatan asli daerah itu di selain pada sektor minyak bumi dan gas, tentunya adalah sektor pariwisata. Dengan adanya festival kuliner seperti ini yang saat ini dilaksanakan di Kota Batam ini menjadikan suatu barometer, artinya kunjungan wisata ini akan semakin meningkat, dan kami dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau tentunya harus menjamin rasa aman tersebut terhadap para wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara, karena sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, setiap kelompok orang yang akan melaksanakan kegiatan tertentu dalam tujuan berwisata haruslah dijamin rasa amannya. Itu sejalan dengan program Kementerian Pariwisata, itu adalah Sabta Pesona. Yang pertama rasa aman, kedua rasa tertib, ramah, sejuk, indah, yang terakhir yang mempunyai kenangan. Jadi wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara merasa punya kenangan berkunjung ke Kepulauan Riau dan khususnya ke Batam ini. Karena juga di dalam kalender kepariwisataan ataupun event-event ini salah satu destinasi yang terpadat juga kunjungan wisata di seluruh Indonesia, diantaranya adalah Kepulauan Riau khususnya di Batam ini. Dan inilah kita wajib jamin keamanannya dan sukseskan acara ini, dan tentunya melalui peran media massa ini yang tentunya akan menyampaikan pesan-pesan informasi. Dari manajemen sendiri, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Batam yang telah membantu kami di dalam festival bakmi Tirtali ini sehingga bisa terselenggara dengan baik, yang mana kita sudah dibantu untuk logistik peralatan masak dari peserta Tirtali 32 stand, dan kami di sini berupaya bagaimana seluruh masyarakat Batam, Singapura dan Johor itu bisa menikmati mie. Dan mie ini adalah mie dari seluruh Indonesia, dan ada juga mie dengan cita rasa yang unik ya. Diharapkan dengan adanya festival bakmi ini, kita untuk bagaimana pengunjung atau masyarakat dari Singapura maupun Johor itu bisa datang ke Batam dan untuk menikmati, dan sekaligus bukan cuma mie saja, nanti ada wacana mungkin untuk jenis makanan yang lain seperti festival soto ya. Diharapkan nanti salah satu untuk mengundang atau masyarakat atau turis asing bisa datang di Batam atau Indonesia ini adalah dengan adanya festival makanan ini. Dengan ada festival ini, memang saat ini kan mall itu biasanya sesudah malam itu maghrib itu sepi, dan mereka menyebar mungkin di kafe-kafe yang ada di tempat-tempat yang di ruko atau yang di pinggir jalan. Nah di sini kita sebenarnya mengundang untuk festival bakmi ini, diharapkan nantinya juga kita akan membangun untuk perluasan dari mall ya. Kita berharap nanti akan terisi restoran atau kuliner yang nantinya mengundang turis untuk datang ke Batam dan ke Mega Mall.
Udah nggak bisa, ini semuanya udah.
Batam TV, inspirasi Kepri.